Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. On this occasion, I will present an article that I wrote with the title Soil Investigation Method as a Strong Foundation in the Construction of Alkapadat Road. Pada artikel ini terdapat abstrak, yaitu abstrak ini membahas metode investigasi tanah yang diterapkan untuk memastikan kekuatan dan stabilitas fondasi dalam pembangunan Alkapada Tower. Nah, proses investigasi dimulai dengan pengujian lapangan untuk mengetahui karakteristik tanah di lokasi pembangunan. Diikuti oleh pengujian laboratorium untuk analisis lebih mendalam. Metode yang digunakan untuk meliputi pengujian hidrometer, CBR, dan uji reaksial yang masing-masing berfungsi untuk menentukan kapasitas dukung tanah, distribusi ukuran butiran, dan kekuatan gaya geser. Oke, lanjut ke pendahuluan. Di sini ada latar belakang artikel dengan judul Metode Investigasi Tanah sebagai Fondasi Kuat dalam Pembangunan Alkapada Tower. Bisa dimulai dengan latar belakang bahwa kualitas fondasi adalah faktor kunci dalam mendukung stabilitas bangunan bertingkat di Kota Padang. Proyek ini memerlukan metode investigasi tanah yang komposesif untuk memastikan keamanan dan kekuatan fondasi. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama mengidentifikasi kondisi tanah melalui pengujian lapangan dan laboratorium untuk menentukan kestabilan fondasi bangunan. Yang kedua, menganalisis hasil uji penetrasi standar dan kekuatan geser tanah dalam mendukung stabilitas bangunan. Tiga, mengembangkan teknik bor tanah yang efektif sebagai fondasi dalam wilayah gempa seperti Padang. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana kondisi tanah di lokasi proyek di Padang dapat dianalisis melalui pengujian lapangan dan laboratorium untuk menentukan keamanan fondasi. Kedua, bagaimana teknik bor uji tanah serta uji penetrasi standar dapat diterapkan untuk menilai kapasitas dukung tanah yang optimal. Tiga, bagaimana uji kekuatan geser tanah berkontribusi dalam merancang fondasi yang tahan terhadap gaya geser, khususnya di wilayah rawan gempa. Selanjutnya, manfaat penelitian. Pertama, memberikan data yang akurat mengenai karakteristik tanah di Kota Padang melalui pengujian lapangan dan laboratorium untuk perencanaan fondasi yang optimal. Yang kedua, menyediakan referensi bagi para insinyur mengenai penerapan teknik bor tanah dan uji penetrasi standar dalam menentukan kapasitas dukung tanah. Ketiga, mendukung pengembangan fondasi tanah gempa dengan menggunakan uji kekuatan geser sebagai acuan stabilitas. Kedua, metode penelitian, pengujian lapangan. Melakukan survei langsung di lokasi proyek untuk mengukur kondisi geoteknik tanah menggunakan teknik bor dan uji penetrasi standar atau SPT. Kedua, pengujian laboratorium, yaitu mengambil sampel tanah dari lapangan untuk diuji karakteristik fisik dan mekaniknya, termasuk uji kekuatan geser tanah. Tiga, teknik bor tanah digunakan untuk mengidentifikasi stratifikasi tanah dan kedalaman lapisan pendukung fondasi. Tiga, hasil penelitian. Pertama, hasil pengujian lapangan, di mana hasil pengujian SPT menunjukkan nilai penetrasi tanah yang bervariasi. Kedalaman 2 meter dengan pukulan SPT 10, kedalaman 5 meter dengan pukulan SPT 20, kedalaman 10 meter dengan pukulan SPT 35. Yang kedua ada pengujian laboratorium. Hasil uji kekuatan geser tanah itu berada tabel 2. Itu kedalaman 2 meter, kekuatan gesernya 20 kPa, kedalaman 5 meter, kekuatan gesernya 30 kPa, kedalaman 10 meter, kekuatan gesernya 45 kPa. Selanjutnya teknik bor tanah. Pada tabel 2 yaitu stratifikasi tanah berdasarkan teknik bor, kedalaman 0 sampai 10 meter. Jenis tanahnya lempung, kedalaman 10 sampai 18 meter, jenis tanahnya pasir, kedalaman lebih dari 18 meter yaitu tanahnya keras. Selanjutnya uji penetrasi standar atau SPT. Untuk ini hasil pengujian menunjukkan nilai penetrasi berkisaran antara 10 hingga 35 pukulan dalam keadaan 2
kedalaman 2 sampai 10 meter. Kedalaman 2 meter, pukulan SPT 10, kedalaman 5 meter, pukulan SPT 20, kedalaman 10 meter, pukulan SPT 35. Selanjutnya uji kekuatan geser tanah. Nilai kekuatan geser tanah bervariasi antara antara 20 kPa hingga 45 kPa. Untuk kedalaman 2 meter sendiri, kekuatan geser kPa-nya yaitu 20. Untuk kedalaman 5 meter, kekuatan geser kPa-nya 30. Dan kedalaman 10 meter, kekuatan geser kPa-nya 45. Lanjut ke pembahasan pengujian lapangan. Yang pertama, pembahasan pengujian lapangan. Hasil uji penetrasi standar SPT menunjukkan adanya variasi dalam kepadatan tanah yang dapat mempengaruhi kestabilan fondasi al-kapadat tower. Nilai pukulan yang bervariasi dari 10 hingga 35 menunjukkan kondisi tanah yang tidak seragam. Kedua, pengujian laboratorium. Uji kekuatan geser tanah mengidentifikasi perbedaan karakteristik fisik tanah berdasarkan kedalaman. Nilai kekuatan geser yang bervariasi antara 20 hingga 45 kPa menunjukkan perlunya desain fondasi yang sesuai untuk mendukung beban struktur. Selanjutnya, teknik bor tanah, yaitu stratifikasi tanah yang diperoleh dari teknik bor memberikan informasi penting tentang jenis tanah dan kedalamannya. Ditemukannya lapisan keras pada kedalaman lebih dari 18 meter dapat menjadi pertimbangan untuk memilih jenis fondasi yang optimal. Selanjutnya, uji penetrasi standar atau SPT menunjukkan bahwa nilai pukulan bervariasi dari 10 hingga 35 pada kedalaman 10 meter. Variasi ini mencerminkan perbedaan kepadatan tanah yang dapat mempengaruhi desain fondasi Al-Cathedral Tower. Selanjutnya, uji kekuatan geser tanah menunjukkan nilai antara 20 hingga 45 kPa. Nilai-nilai ini penting untuk mengevaluasi kemampuan tanah dalam menahan beban yang langsung berhubungan dengan stabilitas dan keamanan struktur bangunan. Kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa metode investigasi tanah untuk pembangunan Al-Cathedral Tower di Kota Padang memberikan temuan yang signifikan. Dari pengujian lapangan, nilai pukulan SPT bervariasi antara 10 hingga 35 pada kedalaman 2 hingga 10 meter, mencerminkan kepadatan tanah yang tidak seragam. Uji kekuatan geser menunjukkan nilai antara 20 hingga 45 kPa yang penting untuk desain fondasi. Stratifikasi tanah memperlihatkan adanya lapisan lempung, pasir, dan tanah keras yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan struktur. Berikut ada daftar pustakanya, dapat diakses dari link yang sudah tertera. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.